Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai akhir zaman yang terakhir ini jadi heboh lagi gitu ya, gara-gara vaksin COVID-19. Tapi mengenai vaksin 19 yang juga dianggap sebagai alat antikristus akan saya bahas pada bagian-bagian berikutnya. Sekarang kita bicara dulu mengenai dasar pemikiran antikristus itu. Salah satu ayatnya, ada beberapa ayat lah. Ayatnya adalah dari Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18 di Alkitab TB terjemahan baru, maksudnya bunyinya demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa si antikristus itu yang si 666, 6-nya 3 kali, akan datang nanti gitu ya. Kapan? Kapan datangnya? Begini ya, kitab Wahyu ini ditujukan ke 7 jemaat di Asia Kecil. Ya, tentunya ada hubungan dong dengan 7 jemaat di Asia Kecil itu. Beberapa kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang pasti, yang lebih tepatnya yang satu ini, yaitu surat ini karena ditujukan kepada 7 jemaat kecil di Asia, pasti, maksudnya 7 jemaat di Asia Kecil. Pasti jemaat ini mengerti isinya. Ya, nggak usah nebak-nebak lagi dia. Ya, dan berhubungan dengan kehidupan 7 jemaat di Asia Kecil ini. Ya, jadi yang paling dekat adalah mereka dikasih tahu nih, nanti ada ya orang, karena disebut di sini karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Seorang manusia yang jika namanya dijumlah, nantilah kita bicara lah ya, gimana menjumlahkannya. Kan ada abjad Yunani ya, alfa itu 1 dan seterusnya. Kalau dijumlah, jumlahnya 666, dialah si antikristus. Jadi kita bicara si antikristus seorang manusia ya. Jelas ya, ini surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi mereka tahu nanti akan ada orang ya yang jika namanya jumlahnya 666. Pertanyaannya, apakah orang itu sudah datang? Mau tahu jawabannya? Sudah. Wah, siapa Pak? Nanti deh ya. Kan ini kan ada beberapa bagian. Tapi banyak juga orang yang menafsirkan, oh nanti. Nantinya kapan? Kalau zaman nenek kita, di zaman nenek gitu kan, begitu nenek meninggal, zaman ibu kita atau ayah kita kan. Ayah ibu kita meninggal, di zaman kita kan. Nah kalau kita meninggal, di zaman anak kita. Ya nanti, ya nantinya kapan? Oke, situ dulu. Itu nanti menjadi bahasan tersendiri. Tapi yang menarik di sini sudah dikatakan bahwa ini adalah bilangan seorang manusia. Jadi ini berhubungan dengan seorang manusia. Ya. Sekitar berapa ya? 23 tahun yang lalu saya diberitahu oleh seorang pendeta. Pendetanya sudah meninggal, pendeta senior gitu ya. Dia bilang, kami mendapatkan berita dari Korea ya. Pendeta besar di Korea yang juga sudah meninggal mengatakan mereka dapat penglihatan bahwa
si antikristus itu datang jika Luxembourg masuk menjadi anggota Uni Eropa. Saya yang waktu itu belum jadi pendeta dan belum mengerti firman ini, saya bertanya-tanya apa hubungannya ya Luxembourg masuk anggota Uni Eropa, lalu si antikris datang. Hubungannya dengan ayat-ayat yang ada di mana? Inilah yang saya maksud dengan eisegesis. Menyuntikkan pendapatnya sendiri ke dalam ayat Alkitab, padahal tidak ada ayat yang mendukung juga. Harusnya ayat Alkitab ini digali keluar. Contohnya kalau disebut bilangan seorang manusia, itu yang digali gitu, bukan Luxembourg. Kalau Luxembourg masuk, maka lahirlah si antikris. Pertanyaannya, siapa dia? Pasti manusia dong, karena bilangannya bilangan manusia. Dari mana? Dari negara Eropa. Siapa? Terus dia menjadi penguasa, menjadi si antikristusnya. Dihajar sama Amerika Serikat, dihajar sama Australia, ya kan? Yang bukan anggota Uni Eropa dong. Mungkin juga dihajar oleh India, RRC, dan lain-lain. Jadi absurd menurut saya jika dikatakan akan timbul dari Eropa. Itu satu ya, ini kan pendahuluan. Kemudian ada juga yang berkata, www, kan kalau kita akses internet selalu depannya www, itu singkatan dari World Wide Web, www. Kemudian ada yang menafsirkan, W itu kan sama dengan huruf V dengan 1 kan, kira-kira kan, V dengan 1. V dengan 1 itu 6 kalau secara angka Romawi. Jadi www dianggap itu 666. Jadi dianggap internet itu www alat antikristus. Orang Kristen itu yang bilang begitu. Kan menggelikan. Oke? Kemudian ada lagi yang bilang, kartu kredit ini alat antikristus, karena ada ayat yang belum saya bahas di sini. Tanpa itu kita tidak bisa bertransaksi. Nah, nanti kartu kredit akan menjadi alat antikristus, karena tanpa kartu kredit kita tidak bisa bertransaksi. Maka kartu kredit itu adalah alat antikris. Sampai sekarang nggak terjadi tuh. Malah pelan-pelan yang namanya kartu kredit tergantikan oleh kris yang kotak dalamnya ada titik-titik itu. Tergantung kita bacanya ya, bisa yang resmi sebutnya kris, tapi tulisannya QRIS. Jadi kalau Anda bayar pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, Anda tinggal scan pakai handphone Anda, langsung mengurangi saldo Anda, baik itu di Dana, GoPay, OVO, Shopee, dan lain-lain. Itu kris. Loh, buktinya tanpa kartu kredit kita tetap bisa hidup. Malah sekarang saya hampir-hampir tidak pakai kartu kredit. Ya, pakai kris atau pakai debit. Ya ada alasan lah kenapa saya tidak pakai kartu kredit. Hidup tuh manusia. Jadi kan terbantahkan lagi kan. Mulai dari Luxembourg masuk anggota Uni Eropa, maka antikristus datang. Kemudian itu tadi WWW yang dianggap 6 Romawi, 6 Romawi dan 6 Romawi. Karena W itu dianggap sama dengan V dan I itulah. Nah, terus kartu kredit. Kemudian ada lagi barcode. Sebelum QRIS itu ada barcode yang garis-garis. Itu pun dicurigai dulu alat antikris. Karena tanpa barcode kita nggak bisa bertransaksi. Tuh lihat di supermarket. Di mana-mana scan-nya barcode itu. Nah, sekarang beberapa supermarket masih ada sih yang pakai barcode. Tapi sudah mulai ganti pakai yang itu QR code gitu. Yang kotak. Oke? Berarti kan tidak tergantung sama barcode yang baris-baris kan. Kemudian yang berhubungan dengan antikris ada tanda di dahi. Wah, teolog-teolog Kristen berkata itu chip yang ditanam di jidat katanya. Ya, jadi kalau nanti ada chip yang ditanam di jidat, itulah alat antikris. Dia tidak pakai hikmat, dia main menduga-duga gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, antikris kan pasti pinter dong. Kalau antikrisnya belum datang gitu, ya dia nggak pasang di jidat dong. Ini chip nih, saya pasang di ini bahu. Apa? Ya sinilah di bahu. Mau apa? Kan bukan tanda di jidat, di dahi.
Bubar dong teori chip itu. Ya. Memang yang namanya antikris kalau belum datang gitu ya, pasangnya di dahi. Mana sampai sekarang? Nah, di beberapa negara yang uji coba memasang chip itu dicurigai sebagai alat antikris. Saya bingung gitu. Dari mana ayatnya? Kalau dia nggak pasang di dahi. Oke? Kemudian yang terakhir, yang paling konyol. Ini baru introduksi ya, pengenalan. Vaksin itu alat antikristus. Banyak orang Kristen yang dibodohi oleh propaganda-propaganda yang mengatakan bahwa di dalam vaksin itu ada microchip. Bodoh banget. Cobalah kita buka itu ya. Jangan dengerin video-video hoax yang beredar. Buka, kita taruh di bawah mikroskop kita sendiri. Jangan dari video itu. Memang saya pernah lihat video seakan-akan vaksin itu cairannya diambil, diteliti, dalamnya ada chip katanya. Bodoh, nggak ada. Nah, dikatakan tanpa vaksin kan manusia tidak bisa hidup dan tidak ini. Lah, pada saat yang sama orang Kristen berkata, saya nggak perlu vaksin. Kalau saya divaksin, artinya saya menerima antikristus. Padahal vaksin itu kan disuntiknya di sini, di kiri atau di kanan, bukan di dahi. Hubungannya apa gitu? Hah? Astaga, ampun deh gitu ya. Nah, sekali lagi ya, ini baru introduksi. Ya, nanti di bagian-bagian berikutnya saya akan bahas lagi lebih detail mengenai Kristen 666. Yang selalu menduga-duga si 666 itu ini salah lagi. Nah, yang bahayanya ada sekelompok orang Kristen yang menolak vaksin COVID-19 karena terpengaruh bahwa vaksin itu adalah alat antikristus atau alat si iblis. Bodoh banget kan? Oke? Nah, padahal dasarnya nggak ada. Mana? Ditanam di mana? Kalaupun chip kan harusnya di dahi kan? Ini disuntik. Dan juga kalau kita periksa benar tidak ada chipnya. Cuman dibodohi aja gitu ya. Kok orang Kristen nggak pakai hikmat dan mau dibodohi? Oke? Jadi demikian saja bahasan introduksi saya mengenai Kristen 666. Oke? Nantikan bagian-bagian yang berikutnya dari Kristen 666 yang pastinya akan lebih menarik. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.